Handphone Yusuf bergetar ketika Yusuf masih di kamar tempat Tiara tertidur. "Mas keluar sebentar ya, Dek," ucap Yusuf melihat layar handphonenya. Alma menganggukkan kepalanya dengan lembut tanpa ada rasa curiga. Karena Alma sangat mempercayai laki-laki yang baru beberapa hari lalu itu menjadi suaminya. "Assalamualaikum." "Halo?" ucap Yusuf setelah mengangkat telepon dari nomor tidak dikenal. "Waalaikumsalam, Mas Yusuf," jawab seseorang di seberang sana. Jantung Yusuf berdetak kencang karena merasa familiar dengan suara yang baru saja didengarnya melalui sambungan telepon. Bukan karena masih cinta, namun Yusuf merasa ada apa lagi kali ini. "Maaf, siapa?" tanya Yusuf pura-pura. "Anita, Mas," jawab Anita. "Ada apa?" tanya Yusuf ketus. "Kamu di mana, Mas? Rangga nanyain kamu," ucap Anita dengan suara gelisah. "Mana Rangganya? Biar aku bicara sama dia," jawab Yusuf. "Rangga lagi dirawat, Mas. Dia sakit. Sebenarnya sejak kita berpisah dia selalu nanyain kamu, tapi aku selalu alihkan dengan hal lain. Tapi karena sudah terlalu lama, mungkin dia sadar bahwa selama ini aku udah menahannya agar tidak menanyakan tentang kamu," ucap Anita. Yusuf tertegun sejenak mendengar anak yang pernah sangat ia sayangi masuk rumah sakit karena merindukannya. Apa yang harus Yusuf lakukan sekarang? Jika ia meminta izin pada Alma, apakah Alma akan baik-baik saja? Atau lebih baik Yusuf pergi diam-diam? "Mas," Anita memastikan teleponnya masih tersambung dengan Yusuf. "Iya," jawab Yusuf singkat. "Gimana? Kamu bisa kesini kan, Mas?" tanya Anita. "Aku masih sibuk, nanti aku kabari," jawab Yusuf. "Aku kirim alamat dan ruangannya di rumah sakit ya, Mas. Nanti kalau kamu sempat, langsung datang aja," ucap Anita. "Ya, Assalamualaikum," ucap Yusuf. "Waalaikumsalam," jawab Anita. Yusuf mematikan sambungan teleponnya, kemudian menggenggam dan memasukkan handphonenya ke dalam saku. Dan tanpa Yusuf sadari bahwa ada sepasang mata yang sedang mengawasinya sejak Yusuf menerima telepon tersebut. Seperti biasa, setelah azan zuhur berkumandang, ayah dan ibu pulang dari kebun. Mereka sedikit terkejut karena Yusuf dan Alma sudah berada di rumah dan mau menjemput Tiara dan Nova. "Kalian gak nginep dulu di sini?" tanya ibu setelah mereka makan siang bersama. "Enggak kayaknya, Bu. Soalnya Alma dan Mas Yusuf pengen istirahat dulu sebelum hari Senin kerja lagi," jawab Alma. "Yusuf juga mulai kerja hari Senin?" tanya ibu pada Yusuf. "Iya, Bu," jawab Yusuf. "Terus nanti Tiara sama siapa?" tanya ibu. "Tiara masih sama Nova, Bu. Kita udah carikan kontrakan yang lokasinya dekat dengan rumah Mas Yusuf," ucap Alma. "Tapi untuk sementara Nova masih akan tinggal sama kita dulu, mungkin 1 atau 2 pekan ke depan," lanjut Alma. "Pokoknya, ayah berpesan jaga rumah tangga kalian, jaga martabat keluarga kalian. Ayah percaya sama Alma, sama Yusuf, dan sama Nova. Nova sudah ayah dan ibu anggap seperti anak kami sendiri. Jadi jangan hancurkan kepercayaan kami ya, Nak," ucap ayah melihat ke arah Nova. "Iya, Ayah. Terima kasih sudah percaya pada Nova," ucap Nova. "Oh iya, Alma juga mau bilang sesuatu. Mamanya Mas Yusuf minta Nova untuk tinggal bareng. Gimana?" tanya Alma pada semua anggota keluarganya. "Loh, tadi katanya sudah dicarikan kontrakan," tanya ayah. "Iya, memang udah dicarikan ya, Mas. Bahkan kita sudah kasih DP juga," ucap Alma pada Yusuf. "Tapi kemarin sebelum kesini, kami mampir ke rumah Mama Linda. Dan Mama tanya, bagaimana kalau Nova tinggal aja sama Mama Linda? Soalnya Mama Linda tinggal sendirian," ucap Alma.
Kalau ayah, terserah Novanya aja, ucap ayah. Gimana Nov? Tanya ayah pada Nova.